فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله الأمين أفضل الأنبياء وخاتم النبيين، أرسله الله رحمة للعالمين، ثم أما بعد. Ikhwanil kiram wa akhwatil karimat, akramani wa akramakumullah. Kita lanjutkan kajian rutinitas kita pada kitab tauhid. Alladhi huwa haqqullahi 'alal 'abid. Kita tentang penguasaan Allah. Ibadah yang merupakan hak Allah yang dia bisa tuntut dari hamba-hambanya. Sebuah tulisan yang dikarang oleh Syekhul Islam Al-Mujaddid Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahmatullahi alaihi. Pada pertemuan malam terakhir kita memuji Allah Subhanahu wa taala, walakal hamdu ya Rabb, yang mana memberikan kita kesempatan untuk menyelesaikan kajian dari bab yang ke-30 bila jadikan sebagai judul bab potongan ayat dari surat Al-Baqarah dengan materi cinta. Cinta adalah salah satu ibadah, jenis ibadah hati yang memiliki keterkaitan erat dengan tauhid. Yang mana siapa yang memalingkan cinta tersebut kepada selain Allah Subhanahu wa taala, terlebih-lebih lagi dalam bentuk tandingan, saingan, sekutu dalam hal kecintaan kepada Allah, hal tersebut menggiring kepada kesyirikan, mencoreng kemurnian tauhid. Alhamdulillah dari kajian tersebut telah kita mengambil pelajaran banyak. Bukan cuma sekedar banyak, bahkan penting. Dan pada pertemuan kita malam hari ini kita akan mengambil judul bab baru. Dari malam-malam sebelumnya kita katakan bahwa bab yang kita akan kaji adalah bab yang ke-31, menandakan kita telah berada pada bagian kedua dari buku ini. Karena penulis Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab membawakan 60 bab dalam tulisan kitab tauhid ini. Kita masuk pada bab yang ke-31, berarti setengah. Setelah kita selesaikan setengah darinya. Kata sang penulis, semoga Allah merahmati beliau, bab al-wahid wa thalathun, bab yang ke-31. Bab yang ke-31. Seperti pada judul bab yang sebelumnya, beliau mengosongkan judul bab, namun menjadikan materi bab dari, menjadikan judul bab dari potongan ayat. Kali ini potongan ayat dari surat Al-Imran. Ali Imran. Tepatnya pada ayat yang ke-175, qaulullah ta'ala, perkataan Allah yang Maha Tinggi. Innama dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ah fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Kita artikan, sesungguhnya saja yang demikian itu adalah syaitan menakut-nakuti pengikutnya, menakut-nakuti wali-walinya. Sebagaimana Allah memiliki perwalian dari kalangan hamba-hamba, syaitan pun memiliki perwalian, memiliki wali-wali. Syaitan menakuti wali-wali syaitan.
Fala takhafuhum wa khafuni. Janganlah kalian takut kepada mereka, namun takutlah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Jangan takut kepada syaitan, jangan takut kepada wali syaitan, namun takutlah kepada aku, yakni Allah. In kuntum mu'minin, apabila kalian adalah orang-orang beriman. Kalau kalian mengaku beriman, jangan takut kepada syaitan atau wali-wali syaitan, namun takutlah kepada zat yang pantas untuk diserahkan kepada dia keimanan. Allahu Rabbul Alamin. Kita carikan dulu satu kata kunci sebagai judul bab dari bab yang ke-31 ini. Kalau pada bab yang ke-31 yang telah kita selesaikan malam sebelumnya, materi besar berkaitan dengan cinta. Kalau kali ini adalah al-khauf atau takut. Judul bab kali ini adalah takut. Kemudian barakallahu fikum, apa keterkaitan antara materi takut dengan kitab tauhid? Sama, serupa, semisal dengan apa yang kita singgung pada bab cinta di depan. Ketika cinta adalah ibadah, salah satu dari jenis ibadah hati yang hendaknya tidak diserahkan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Demikian juga takut termasuk ibadah. Makanya Allah Subhanahu wa taala anjurkan, bahkan perintahkan, fala takhafuhum wa khafun. Janganlah takut kepada mereka, namun takutlah kepadaku, takut kepada Allah. Takut kepada Allah adalah ibadah, salah satu dari jenis ibadah hati. Nah, ketika kita sama-sama mengetahui bahwasanya ibadah hendaknya tidak diserahkan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja, ketika seseorang takut kepada selain Allah dari hal-hal yang berkaitan dengan takut pada hak Allah Subhanahu wa taala, maka hal tersebut mencoreng kemurnian tauhid seseorang. Akan kita jumpai lebih panjang dan lebar dari dalil-dalil pada judul bab ini. Al-Muhim fokus pada satu kata ini, apa itu? Takut. Sebelum kita membaca dalil berikutnya, atau kita akan menyinggung tafsir akan ayat ini secara singkat dan ringkas, perlu kita ketahui dulu tentang macam-macam takut. Macam-macam takut. Agar kita bisa menempatkan takut ini kategorinya boleh, takut ini kategorinya tidak boleh. Nah, takut yang pertama adalah takut ibadah. Takut ibadah. Nah, kita akan sebutkan secara garis besar, kemudian kita akan perinci masing-masing dari kategori takut tersebut. Yang kedua adalah takut yang terlarang. Entah syirik, entah haram. Yang ketiga adalah takut tabiat. Yang keempat adalah takut, istilah syariatnya waham. Bahasa kita takut fobia. Akan kita terangkan nanti satu persatu. Kita ulangi, takut ada berapa macam tadi di depan? Ada 4. Yang pertama takut ibadah, yang kedua takut terlarang dengan kategori syirik ataupun haram. Yang ketiga takut tabiat. Yang keempat takut wahamun atau bahasa kita takut fobia. Yang pertama takut ibadah. Takut akan hal-hal yang tidak mampu mendatangkan ketakutan tersebut kecuali Allah Subhanahu wa taala.
takut akan bencana, musibah, malapetaka. Datangnya tsunami, datangnya badai, datangnya banjir. Nah, sesuatu menakutkan. Dan hal semacam ini hendaknya tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Tak seorang pun yang bisa mendatangkan tsunami, tak seorang pun yang bisa mendatangkan badai, tak seorang pun yang bisa mendatangkan malapetaka, musibah, bencana, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Takut akan hal semacam ini hendaknya hanya kepada Allah. Termasuk takut kepada siksaan Allah, siksaan kubur, siksaan akhirat, bahkan siksaan dunia. Nah, ketika seseorang takut kepada selain Allah Subhanahu wa taala dan meyakini atau menganggap bahwasanya ada makhluk yang bisa mendatangkan bencana, makhluk yang bisa mendatangkan musibah yang selain Allah Subhanahu wa taala, masuk dalam kategori takut yang kedua, terlarang. Nah, termasuk hal yang hanya Allah Subhanahu wa taala yang mampu adalah seperti mendatangkan rasa sakit atau sampai pada tingkatan kematian. Hanya Allah yang bisa mematikan serta Allah yang bisa menghidupkan. Ketika takut kepada sebagian makhluk, menganggap bahwa makhluk tersebut bisa mendatangkan kematian, itu kategorinya terlarang. Nah, ini takut yang pertama, ibadah hendaknya tidak takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut dalam artian takut akan posisi Allah, keagungan Allah, kebesaran Allah. Dari ayat ini, fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Nah, takut yang kedua adalah takut yang terlarang. Takut yang terlarang. Ini ada dua kategori, ada yang sampai tingkatan kesyirikan, ada yang haram. Nah, ada tingkatan kesyirikan, ada juga yang haram. Kapan sampai pada tingkatan kesyirikan? Apabila takut kepada hal-hal yang hanya Allah yang mampu untuk mendatangkannya. Takut kepada Ratu Pantai Selatan ketika tidak memberikan sesajian, dia akan mendatangkan badai, tsunami. Takut kepada Nyi Roro Kidul, ketika tidak diberikan sesajian dia akan mendatangkan musibah, malapetaka, bencana. Takut kepada penghuni laut, penghuni gunung atau penjaga gunung dari makhluk halus. Nah, ini sampai pada tingkatan kesyirikan. Ketika lo di satu tempat yang mungkin mereka menganggap angker atau keramat, hendaknya mempersembahkan sesuatu yang kita miliki. Kalau tidak, kita akan lewat tempat tersebut, tidak akan selamat. Karena ada penghuni atau penjaga dari tempat tersebut. Hal-hal seperti ini. Nah, ini satu pada tingkatan kesyirikan. Adapun tingkatan keharaman, takut yang sampai pada tingkatan keharaman, kita akan singgung dulu dua jenis takut yang setelahnya. Dua jenis takut yang setelahnya. Nah, takut yang tabiat. Takut yang tabiat, jenis yang ketiga. Takut pada hal-hal yang mungkin bisa mencelakai secara manusiawi. Seperti pada binatang buas. Binatang buas menakutkan. Bukan berarti takut kepada binatang buas yang bisa mencelakai, menggiring kepada kesyirikan. Tidak. Nah, takut kepada hal-hal yang mungkin bisa mendatangkan bencana. Dari hal-hal yang tergolong logis, masuk di akal. Takut kepada ular, takut kepada buaya, takut kepada harimau, singa, dan semisalnya. Kemudian berikutnya adalah takut waham. Takut fobia.
Ya menurut ilmu psikologis, bahwasanya takut semacam ini sebenarnya hanya datang dari mental-mental orang yang lemah. Kalau memiliki mental yang kuat, tidak akan takut dia seperti takut fobia ini. Takut yang seperti ini bisa disembuhkan dengan terapis. Sebenarnya takut sama warna merah, lihat warna merah takut. Sebagian orang takut dengan tempat yang tinggi, dia takut naik pesawat. Sebagian orang takut dengan tempat yang gelap, ketika mati lampu teriak histeris. Atau takut dengan sebagian wajah yang mungkin menurut dia menakutkan. Kita punya anak kecil perempuan di sini, dia takut sama mobil. Nah, ketika lihat mobil takut, fobia dia nggak mau. Semacam ini, namanya takut fobia. Tidak menyelisih syariat dalam hal apakah sampai pada tingkatan haram, selama tidak mendobrak syariat Allah Subhanahu wa taala, tidak melanggar yang haram, tidak melalaikan perintah. Hanya saja ini timbul dari jenis-jenis orang yang mentalnya lemah. Ini dia kita kembali ke jenis yang terlarang tadi. Jadi saya berapa yang terlarang tadi? Takut yang kedua. Kita belum singgung yang haram, baru yang syirik. Yang haram ini dia. Apabila masuk pada jenis takut yang tabiat ataupun fobia sampai melalaikan dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, masuk dalam kategori haram. Nah, masuk dalam kategori haram. Dia takut dengan kegelapan. Ketika gelap dia takut. Takut fobia. Namun ketika takut dengan kegelapan menyebabkan dia tidak mau hadir di sholat-sholat yang terkhususnya pada malam yang gelap seperti maghrib, isya atau subuh. Nah, padahal dia dari orang-orang yang wajib untuk menghadiri sholat jamaah. Takut dia sama kegelapan. Ini masuk sampai pada tingkatan keharaman. Meskipun takut fobia sendiri hukumnya adalah lumrah. Hanya saja hal semacam ini butuh untuk disembuhkan karena ini semacam penyakit menurut ilmu psikologis. Sebagian orang takut dengan kecoa. Kecoa apa? Apa yang takutkan dari kecoa? Ada orang takut dengan tersebut. Sebagian lagi mereka menerjemahkan tentang singkatan dari istri, ISTRI, ikatan suami takut istri, takut sama istri. Takut dari sisi kalau memang dia salah, dia takut sama istrinya yang benar, lumrah. Tapi ketika dia benar, istrinya salah pun masih dia takut sama istri, masuk dalam kategori juga takut yang haram. Ini semuanya takut-takut yang entah itu tabiat ataupun yang fobia, waham, ketika menggiring kepada mendobrak syariat Allah Subhanahu wa taala, entah itu melanggar perintahnya atau menembus larangannya, masuk pada kategori takut yang terlarang, haram. Meskipun tidak sampai tingkatan kesyirikan, namun haram. Dari sini tergambarkan kepada kita tentang judul bab setelah menyinggung secara pembagian takut. Dari judul bab yang beliau jadikan sebagai potongan ayat, Allah Subhanahu wa taala menganjurkan hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala saja, dan takut jenis ini adalah ibadah. Dan Allah Subhanahu wa taala melarang hamba-hambanya untuk tidak takut kepada syaitan atau wali-wali syaitan. Jangan takut kepada mereka. Kita akan telusuri ayat. Barakallahu fikum jami'an. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innama dzalikum syaitan." Yang demikian itu adalah syaitan.
Nah, dari zaman dulu sudah ada yang namanya takut kepada syaitan, makanya ayat ini Allah turunkan. Lebih-lebih lagi di zaman kita termakan dengan, mohon maaf, film horor, sinetron yang histeris, mencengangkan. Akhirnya pun takut sama syaitan. Wa ila syaitan bisa apa? Kata Allah Subhanahu wa taala, atau kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis ketika seseorang datang kepada beliau dalam riwayat Imam Abu Daud, ja'a rajulun faqala ya Rasulullah inni ajidu fi nafsi syai'an la an akuna humaman ahabbu ilayya min an atakallama bihi. Kata orang tersebut, dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, aku mendapati dalam diriku, dalam benakku, dalam pikiranku sesuatu yang terbetik, yang seandainya aku terbakar hangus lebih aku cintai daripada aku mengucapkan kata-kata tersebut dengan lisan. Baru terlintas dalam benak. Kata Nabi SAW menjawab atau menanggapi perkataan tersebut, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Subhanallah, Alhamdulillahilladzi radda kaidahu ila al-waswasah. Itu sudah bertakbir sebanyak 3 kali. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Segala puji bagi Allah. Nah, yang mengembalikan tipu daya syaitan sekedar bisikan. Was-was. Perhatikan tentang hadis ini membicarakan tentang godaan syaitan, tipu daya syaitan hanya sekedar bisikan. Tidak lebih daripada itu. Apakah dia bisa mencelakai? Tidak. Apakah dia bisa sampai tingkatan mencabut nyawa kita? Tidak. Apakah dia bisa sampai tahapan melukai, menyakiti? Tidak, cuma sekedar bisikan. Kalau begitu apa ditakuti? Sementara ketika dia lihat di tempat gelap, mungkin bukan kegelapan yang ditakuti, tapi ada makhluk halus di situ. Nah, dia takut dengan syaitan. Mungkin pengaruh dulu dia sering nonton film horor. Lihat wajahnya syaitan seperti ini. Ini siapa yang pernah melihat kepada syaitan? Tidak ada. Mungkin ada di antara kita. Ada sebagian manusia Allah Subhanahu wa taala berikan kemampuan bisa dia melihat kepada semacam makhluk halus atau jin. Namun seperti inilah hakikatnya. Orang yang menjadi tentang tauhid dia tak takut sama syaitan. Karena Allah mengajarkan demikian, fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin, janganlah kalian takut kepada mereka, namun takutlah kepada Aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Aku takut dari mereka. Nabi SAW sendiri mengatakan bahwasanya alhamdulillahilladzi radda kaidahu ila al-wasr. Segala puji bagi Allah yang mengembalikan tipu daya syaitan hanya sekedar bisikan. Bisikan cuma ya. Artinya dia bisa menggoncang rumah itu cuma di film. Dia bisa membolak-balik benda-benda di dalam rumah, kursi, lemari, cuma di film. Apalagi sampai pada tingkatan membunuh. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, fa innallaha sebelumnya huwa yuhyi wa yumiit. Allah Subhanahu wa taala memiliki kemampuan yang menghidupkan dan mematikan. Yang menghidupkan Allah Subhanahu wa taala, yang mematikan juga Allah Subhanahu wa taala, bukan syaitan. Orang takut kepada syaitan, bukti bahwasanya dia jauh dari pendidikan tauhid, pendidikan agama Islam, pendidikan keimanan, hanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Meskipun barakallahu fikum jami'an kita berikan tanbih bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, inna kaidasyaitani kana dha'ifa, sesungguhnya tipu daya syaitan adalah lemah, namun jangan pandang enteng. Ini dia. Jangan pandang enteng, jangan menganggap remeh. Karena tipu daya syaitan lemah, Allah pun menciptakan manusia juga dalam keadaan lemah. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa khuliqal insanu dha'ifa, manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Demikian juga dalam surat Rum kata Allah Subhanahu wa taala, huwallazi khalaqakum min dha'fin tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibatan yakhluqu ma yasha wa huwal alimul qadir. Dialah yang telah menciptakan kalian dalam keadaan lemah, lahir, keluar dari rahim ibu kalian dalam keadaan bisa apa? Makan disuapi, buang air diceboki, lemah, jalan saja nggak bisa, masih terus digendong. Kemudian dia menjadikan kekuatan, Allah menjadikan kekuatan kapan? Itu ketika mulai beranjak balik, memiliki kekuatan di situ. Kemudian setelah kekuatan tersebut mungkin hanya berkisar 20 tahun, 30 tahun.
lemah lagi kembali. 40 tahun sudah mulai datang penyakit kolesterol, datang penyakit asam urat, datang penyakit ini, penyakit itu. 40 tahun lemah lagi kembali. Kemudian Allah jadikan syaibah, usia tua, lansia, yakhluqu ma yasha. Demikianlah penciptaan umat manusia tahapan demi tahapan. Artinya Allah menciptakan umat manusia kekuatan yang diapit oleh dua kelemahan. Sebelum manusia sampai pada tingkatan kekuatan umur remaja sampai beranjak dewasa, tadinya dia lemah, lahir dalam keadaan lemah. Lewat dari masa remaja ini, lansia dia pun lemah. Jadi kekuatan kita itu cuma antara 15 sampai 20 tahun saja. Artinya Allah tetapkan, memang tipu daya syaitan lemah, tapi manusia pun lemah, makanya jangan anggap enteng. Nah, selalu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, sang pemilik kekuatan satu-satunya. Walau yaral ladina zalamu id yarawna al-'adzaba annal quwwata lillahi jami'a. Annal quwwata lillahi jami'a. Bahwasanya kekuatan seluruhnya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Iya, tipu daya syaitan lemah, kita pun lemah, makanya minta kepada Allah untuk berlindung. Kemudian dari ayat ini juga innama dzalikum syaitanu yukhawifu awliya. Kalau kita telusuri lebih mendalam, sesungguhnya saja yang demikian adalah syaitan menakut-nakuti wali-walinya. Jadi ada dua pihak sebelum Allah datangkan larangan untuk takut kepada mereka. Ada syaitan dan wali-wali syaitan. Fala takhafuhum. Janganlah takut kepada mereka. Kemungkinan bisa kembali kepada salah satunya di antara dua pihak ini, bisa juga kembali kepada dua-duanya. Jangan takut kepada syaitan, jangan takut juga kepada wali-wali syaitan. Syaitan yang mendatangkan rasa takut. Wali-wali syaitan bisa jadi juga dari kalangan manusia yang mempraktekkan wahyu-wahyu syaitan. Yang pada kita kaji bahwasanya syaitan adalah sifat, bisa berlaku pada manusia, bisa juga pada jin. Jadi ketika manusia menggiring, mewahyukan, dia menggoda kepada kejelekan, dia pun syaitan. Jangan takut kepada orang-orang ini. Jangan takut kepada orang-orang yang mau menyelisih syariat Allah Subhanahu wa taala. Orang tua ketika menggiring kita sebagai anak untuk menyelisih syariat Allah, bisa jadi dia syaitan. Nah, istri ketika dia menggiring untuk menyelisih syariat Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi dia syaitan. Menurut sifat. Pemerintah yang ketika dia anjurkan untuk menyelisih syariat Allah, bisa jadi dia syaitan. Ini semuanya jangan ditakuti. Nah, ini maksud ayat fala takhafun, jangan takut kepada mereka. Jangan takut kepada syaitan, jangan takut juga kepada wali-wali syaitan yang menganjurkan untuk menyelisih syariat Allah. Bisa jadi dari kalangan jin, bisa jadi dari kalangan manusia. Kalau masih takut kepada mereka, Allah ancam, in kuntum mu'minin, kalau kalian betul-betul orang yang beriman, jangan takut sama sekali kepada mereka, namun takut hanya kepada Allah. Bukti seseorang itu beriman dengan keimanan sejati, hanya Allah yang dia takuti. Sebesar apapun kekuatan musuh, Allah lebih besar. Sebanyak apapun personil musuh, Allah Subhanahu wa taala lebih banyak. Makanya Allah Subhanahu wa taala ceritakan kepada kita tentang kisah yang luar biasa. Kita bisa petik pelajaran di dalamnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Idz qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel." Innan nasa qad jama'u lakum. Sebagian orang mengatakan kepada para sahabat, nah, sesungguhnya orang-orang telah bersatu padu untuk memusuhi kalian. Kota Madinah waktu itu sangat sedikit jumlahnya di awal-awal Islam, di awal-awal hijrah. Sangat sedikit personilnya. Kalau kita tengok tentang kisah perang Khandaq, jumlah sahabat yang hadir di Khandaq hanya sekitar 3.000 personil. Makanya Allah Subhanahu turunkan surat Al-Ahzab, artinya adalah kelompok-kelompok, karena di dalam tersebut bukan cuma satu komunitas saja, bahkan dari Quraisy ribuan, dari Badui Arab, dari Qutufan, dari Hawazin berkumpul dengan kaum Quraisy. Kemudian musuh dari dalam selimut sendiri ada orang-orang Yahudi yang dari dalam kota Madinah kapanpun bisa mengancam, bahaya bagi kaum muslimin. Al-muhim jumlah musuh ketika itu 20.000 banding dengan 3.000. Makanya orang-orang munafik mengeluarkan perkataan ini, "Hei, kalian para sahabat, inna nasa qad jama'u lakum." Umat manusia seluruhnya telah bersatu padu untuk berkumpul membantai kalian, menghabisi kalian. Nah,
Fakhshawhum, takutlah kepada mereka. Orang munafik bilang takutlah kepada mereka, artinya menyerah sajalah. Bahkan apa kata mereka? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Fazadahum imanan, semakin bertambah mereka keimanan, mereka mengucapkan cukuplah. Cukuplah Allah bagi kami, dan Allah adalah sebaik-baik tempat kembali, tempat bersandar. Beriman. Sangat memiliki keterkaitan erat dengan yang namanya takut. Ketika seseorang mengaku hanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan takut kepada siapapun. Karena sebanyak apapun jumlah musuh, Allah lebih banyak. Sebesar apapun kekuatan musuh, Allah Subhanahu wa taala lebih besar. Dari ayat ini pertama-tama telah kita baca, faedah yang kita petik adalah takut bagian daripada iman. Rasa takut bagian daripada keimanan. Inilah keterkaitan antara kitab tauhid dengan rasa takut. Takut adalah ibadah. Bahkan dari ayat ini intinya iman adalah takut. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Maksud takutlah kepada Aku, bukti kalian adalah orang-orang yang beriman." Faedah dari ayat ini adalah bahwasanya takut kepada syaitan atau takut kepada wali-wali syaitan yang menyelisihi syariat Allah Subhanahu wa taala, menyelisihi keimanan. Artinya apa? Menyelisihi tauhid. Seseorang yang takut kepada selain Allah Subhanahu wa taala dalam hal menyelisihi syariat Allah Subhanahu wa taala, mencoreng kemurnian tauhid dia. Banyak dan sedikitnya, kecil dan besarnya. Semakin banyak takut kepada makhluk, semakin kecil takut kepada Allah Subhanahu wa taala, demikian juga semakin terjerumus dia ke dalam penyelisihan terhadap keimanan dan penyelisihan terhadap tauhid. Kita akan baca ayat yang kedua. Kata sang penulis, semoga Allah merahmati beliau, wa qauluhu. Dalil yang kedua kali ini juga berupa ayat dari surat At-Taubah. Perkataan Allah Ta'ala, "Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika ay yakunu minal muhtadin." Sesungguhnya saja yang memakmurkan masjid-masjid Allah adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Ciri-ciri orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir adalah memakmurkan masjid-masjid Allah. Memakmurkan masjid Allah dengan cara menghadiri sholat jamaah, menghadiri kegiatan keagamaan yang ditegakkan di masjid-masjid Allah berupa majelis taklim, musyawarah kaum muslimin, dan semisalnya. Bahkan datang asar yang indah dari pengasar Ibnu Abbas atau Ibnu Mas'ud. Dia mengatakan bahwasanya, idza ra'aita ar-rajula ya'muru masajidallah fashhad annahu ala iman billah. Apabila engkau menyaksikan seseorang memakmurkan masjid Allah, persaksikanlah bahwasanya dia adalah orang yang beriman kepada Allah. Karena ayat ini membuktikan orang yang beriman dia memakmurkan masjid Allah. Lanjut lagi, wa aqama sholata wa ata zakata wa lam yakhsha illallah. Menegakkan salat, menunaikan zakat, dan dia tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Orang yang memakmurkan masjid Allah konsekuensinya seperti ini. Ketika dia memakmurkan masjid Allah, niscaya dia pun akan menyusul amal-amal rukunnya seperti menegakkan salat dan menunaikan zakat, serta memakmurkan masjid Allah. Bukti orang tersebut hanya takut kepada Allah, tidak takut kepada selainnya. Fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Moga-moga saja, mudah-mudahan saja mereka adalah orang-orang yang mendapati petunjuk. Begitu banyak keutamaan dari memakmurkan masjid Allah selain bukti keimanan kepada Allah. Juga amalan lainnya akan menyusul seperti menegakkan salat, menunaikan zakat. Bisa kita persaksikan bahwasanya hanya Allah yang dia takuti, kemudian sebagai sumber datangnya hidayah atau petunjuk kepada dia. Semakin sering orang datang ke masjid, semakin besar petunjuk yang akan Allah turunkan kepada dia. Semakin jauh orang dari masjid, semakin jauh itu pula petunjuk akan sampai kepada dia. Hidayah di masjid menurut ayat ini. Ini mencari hidayah datang ke masjid, bukan datang ke pasar, bukan datang ke terminal, bukan datang ke bertamu ke rumah orang. Ini dapat hidayah ini.
Ayat ini bukti bahwasanya hidayah Allah akan turun kepada orang-orang yang memakmurkan masjid. Keterkaitan antara ayat ini dengan judul bab tentang takut datang dalam lafaz khasyah. Sebenarnya maknanya sama, takut. Khauf dan khasyah dalam dua istilah. Huruf yang berbeda, kosakata yang berbeda namun memiliki makna yang sama, takut. Hanya saja dari sisi detail makna dan artinya takut secara umum. Hanya saja kalau khasyah, takut yang dibangun berlandaskan ilmu. Makanya tidak diistilahkan khasyah yang artinya adalah takut kecuali hanya kepada Allah. Tidak diistilahkan takut yang berilmu kepada makhluk. Makanya untuk lafaz khauf yang artinya juga adalah takut diperuntukkan kepada Allah, diperuntukkan juga kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Takut kepada Allah, takut kepada selain Allah. Namun untuk khusus lafaz khasyah tidak diperuntukkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja, karena rasa takut ini berlandaskan ilmu. Makanya hanya orang-orang yang berilmu saja sampai pada tingkatan takut dengan kategori khasyah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innama yakhsyallaha min 'ibadihi al-ulama." Sesungguhnya saja yang takut kepada Allah hanya dari kalangan para ulama, orang-orang yang memiliki ilmu saja yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa gerangan? Takut kepada Allah berlandaskan ilmu. Karena takut kepada Allah dan takut kepada selain Allah beda meskipun dengan suku kata yang sama. Secara logis kita kalau takut kepada sesuatu dari kalangan makhluk, kita menjauh dari dia. Takut kepada buaya, siapa yang berani mendekat kepada buaya? Takut kepada binatang buas, siapa yang berani mendekat kepada binatang buas? Namun arti kata takut kepada Allah bahkan semakin membuat kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini perbedaan antara takut kepada Allah dan takut kepada selain Allah. Kalau takut kepada Allah, mengaku takut kepada Allah namun jauh dari Allah, ini dia menyamakan dengan takut kepada makhluk, tidak. Bukan seperti itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala, karena takut kepada Allah adalah berlandaskan ilmu. Makanya semakin tinggi ilmu, tingkatan ilmu seseorang akan semakin membuat dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala karena takut. Karena takut. Kita takut dengan sebagian orang mungkin karena kejelekannya dia dohir, nampak. Kita nggak mau dekat dengan dia, nggak mau dekat dengan orang tersebut. Jangan sampai kejelekan dia menimpa kita. Namun ketika kita takut kepada Allah, bahkan membuat kita semakin dekat kepada Dia, kepada Allah Rabbul Alamin. Dari sini barakallahu fikum menunjukkan bahwasanya takut kepada Allah adalah ibadah. Takut kepada Allah adalah ibadah. Dan beliau begitu indahnya tertib yang penulis bawakan. Sama-sama memiliki arti kata takut, khauf, takut, khasyah, takut. Namun beliau jadikan sebagai urutan kedua bahwa tingkatan ini lebih tinggi daripada khauf. Karena khasyah rasa takut yang dilandaskan dengan ilmu pengetahuan. Makanya Allah mengikat bahwasanya takut sampai pada tingkatan ini hanya orang-orang yang berilmu dari kalangan ulama. Wa qauluhu dalil berikutnya. Dalil ketiga kali ini masih berupa ayat dalam surat Al-Ankabut. Wa minan nasi may yaqulu amanna billah. Fa idza udiya fillahi ja'ala fitnatan nasi ka'adabillah. Wa la in ja'a nasrun min rabbika la yaqulanna inna kunna ma'akum aw laysa Allahu bi'alamu bima fi suduril alamin. Surat Al-Ankabut. Kata Allah yang Maha Tinggi, di antara manusia ada yang mengatakan kami telah beriman kepada Allah. Di antara manusia ini kesenangan orang munafik, tidak seluruhnya. Kami telah beriman kepada Allah namun dengan lisan. Tidak masuk keimanan ke dalam hati. Kata di mulut, aku beriman, aku mukmin. Terbukti dengan Fa'idha udiya fillah, apabila disakiti di jalan Allah, ja'ala fitnatan nasi ka'adabillah. Mereka menjadikan siksaan manusia sama dengan siksaan Allah. Diganggu oleh manusia, mereka mengatakan, ini karena aku dekat kepada Allah, makanya aku disiksa. Menyalahkan Allah, menyalahkan takdir, menyalahkan syariat. Akhirnya apa? Mereka berani untuk meninggalkan syariat Allah,
karena takut dari kejelekan yang bisa dilontarkan oleh manusia atau oleh makhluk. Nah, itulah ayat ini. Perlu fokus karena kita ingin mencari titik keterkaitan antara ayat ini dengan judul bab di atas tentang takut. Kita ulangi, Allah Subhanahu wa taala, "Wa minan nasi may yakunu amana billahi." Sebagian orang, jadi dari kalangan munafik, mereka mengatakan kami telah beriman kepada Allah. Namun sekedar di mulut, sekedar di lisan, belum sampai keimanan masuk ke dalam dada mereka. Artinya mereka adalah munafik. Fa idza udiya fillah ja'ala fitnatan nasi ka'adabil. Apabila mereka disakiti oleh orang, disakiti oleh manusia, mereka mengatakan, ini sama dengan siksaan dari Allah. Namanya keimanan pasti akan ada cobaan. Tapi ketika mereka sudah dicoba, diuji, akan dapat cemoohan, ejekan, bahkan disakiti secara fisik. Akhirnya mereka takut kepada makhluk. Akhirnya berani meninggalkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini intinya. Kita masukkan dengan judul bab di atas bahwa ketika takut kepada makhluk untuk meninggalkan syariat Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bahwasanya rasa takut orang ini salah, keliru, fatal. Artinya dia takut kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kita tersebutkan di depan tadi penting untuk mengetahui bahwasanya ketika takut kepada makhluk namun tidak sampai menggiring kepada syariat Allah Subhanahu wa taala yang dibenturkan, takut tabiat, takut kepada binatang buas, takut sama seseorang yang mungkin bisa menyakiti. Selama tidak membenturkan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, hal tersebut dikatakan tabiat, boleh-boleh saja. Namun ayat ini membuktikan bahwasanya orang munafik ketika mereka mendapatkan fitnah, itu adalah ujian dari lisan ataupun tangan, kejelekan dari orang berupa lisan ataupun tangan, mereka menganggap bahwasanya ini adalah sesuatu yang bisa mengganggu mereka. Akhirnya mereka meninggalkan syariat Allah dengan alasan takut akan kejelekan orang. Beliau doakan ayat ini menunjukkan bahwasanya ini mencoreng tauhid, menggugurkan keimanan, dan ini ciri-ciri orang munafik. Ketika Allah Subhanahu wa taala menganjurkan untuk takut kepada Dia, ada makhluk yang mungkin di hadapan mata dia pun mengancam, takut dia. Berbenturan rasa takut ini harus pilih salah satunya. Karena ketika takut kepada makhluk, otomatis akan menjadi syariat Allah Subhanahu wa taala. Ternyata dia lebih memilih untuk takut kepada makhluk, meninggalkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini ciri-ciri orang munafik. Mendahulukan takut kepada makhluk lebih daripada takut kepada Allah Subhanahu wa taala menurut ayat surat Al-Ankabut adalah ciri-ciri orang munafik. Terdapat kenifakan dalam hati dia, terdapat kemunafikan dalam dada dia, waliyadzubillah. La ilaha illallah. Kita renungi ayat ini. Bahwasanya ketika ada orang-orang yang mungkin kita takuti karena memiliki kekuasaan, wewenang, kemudian karena takutnya kita kepada dia sampai kita meninggalkan syariat Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai ternyata ada benih-benih kemunafikan dalam dada kita. La ilaha illallah. Takut kepada istri menganjurkan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita turuti kemauan dia. Satu benih kemunafikan. Takut kepada orang tua menggiring kepada penyelisihan terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Kita takut kepada orang tua lebih daripada takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, juga akan muncul benih-benih kemunafikan. Takut kepada pemerintah menganjurkan untuk menyelisih syariat Allah Subhanahu wa taala, pun kita taati takut kepada mereka lebih daripada takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal iyadzubillah, juga menimbulkan benih-benih kemunafikan. Al-muhim, ketika takut tersebut menggiring kepada penyelisihan terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala, baik itu perintah yang dilanggar ataupun larangan yang didobrak, mengurangi kemurnian tauhid, bahkan bisa menimbulkan benih-benih kemunafikan dari ayat yang barusan kita baca. Mungkin cukup 3 ayat yang telah kita ambil pada pertemuan kita di malam hari yang berbarakah, insyaallah. Hadis-hadis yang lainnya kita akan ambil dengan waktu. Materi yang menarik untuk dikaji, semakin membuat kita paham apa hakikat dari tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan cuma sekedar sujud dan ruku, bukan cuma sekedar menahan lapar dalam beribadah, bahkan hati pun kita tempatkan bagaimana hendaknya mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala.